Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Belantara Ilmuku. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara pembuatan absen untuk mengidentifikasi kehadiran mahasiswa pada sebuah perkuliahan. Pada kesempatan ini saya mencontohkan sebuah kelas yang sudah dibuat. Di sini saya contohkan adalah kelas dengan mata kuliah pendidikan IPA SD, kelas A semester 3. Dalam setiap perkuliahan, salah satu aspek penting adalah bagaimana seorang dosen mengetahui tingkat partisipasi atau kehadiran mahasiswa di dalam perkuliahannya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk membuat absen yang terintegrasi dengan Google Classroom. Baik, saya akan contohkan. Jadi yang pertama kita klik di Classwork. Setelah itu kita akan meng-create aktivitas yang akan kita buat. Di sini ada pilihan-pilihan karena ini berbahasa Inggris. Nanti yang berbahasa Indonesia bisa menyesuaikan. Pada alternatif atau pilihan ini kita pilih questions. Jadi question ini banyak variasi aktivitas yang bisa dilakukan. Saya klik. Nah, di sini karena kita ingin mengabsen, kita tulis misalkan ini cara pertama ya. Absensi pertemuan pertama misalkan tanggal 1 Oktober 2020. Nah, di sini instruksi bisa kita menulis arahan tentang bagaimana mahasiswa mengisi absensi ini. Misalkan kita tuliskan silahkan mengisi absensi sesuai dengan status kehadiran Anda dalam perkuliahan. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita tidak memilih short answer atau jawaban singkat, tapi kita memilih multiple choice. Ya. Dengan pilihan ini maka kita diberi opsi. Jadi karena opsi status kehadiran mahasiswa itu yang pertama adalah hadir. Ya, yang kedua mungkin sakit. Yang ketiga adalah izin. Ya, tentu kalau tidak hadir, bukan sakit dan tidak izin, pasti alfa. Jadi mungkin alfanya tidak perlu kita tuliskan. Nah, setelah ini maka ini sudah selesai. Begitu cara pembuatan absen yang pertama. Nah, ketika kita yakin sudah selesai, di sini karena ini hanya absen berarti tidak perlu kita grade atau tidak perlu diberi skor. Ya. Kemudian bisa kita membuat batas waktu atau due date-nya. Due date-nya misalkan tanggal berapa. Ya, kita pilih batas akhir mengabsen itu kalau sekarang tanggal 1 misalkan, berarti mungkin absensinya ya begini nih keliru tanggal 1 ya. Jadi nanti kalau tanggal 2 berarti tanggal 2 juga, tapi nanti jamnya misalkan anggaplah malam karena ini lagi malam buatnya. Jadi ini adalah due date atau batas akhir mahasiswa mengabsen. Kita perlu membuat topik, ya misalkan ini adalah topik
absen atau absensi, ya, absensi. Setelah kita sudah buat, di sini mestinya kita hilangkan centang ini karena ini nanti terlihat oleh mahasiswa bagaimana summary atau ringkasan kehadiran. Jadi tidak perlu mahasiswa mengetahui ini, cukup dosennya yang mengetahui. Lalu ini untuk semua mahasiswa, dan setelah itu kita tugaskan atau kirim ke mahasiswa atau upload ini, sehingga mahasiswa pada saat perkuliahan nanti itu bisa mencentangnya, dan kita bisa memilih alternatif apakah kita mau jadwalkan atau dibuat draftnya, terserah dari dosennya. Ya, misalkan pada saat perkuliahan berlangsung dosennya belum ingin melaunching absensi ini dan dia nanti menyampaikan ke mahasiswa pada akhir-akhir perkuliahan, lalu bisa di schedule atau dibuat draft, nanti tinggal di ask. Ya. Ketika kita pertanyakan ke mahasiswa, maka itu berarti mahasiswa sudah melihat. Kalau saya klik ask atau ditanyakan, maka ini berarti sudah fix seluruh mahasiswa yang menjadi peserta mata kuliah kita akan melihat absensi ini. Dan dia akan muncul di Steam atau di forum mahasiswa. Seperti di forum dari dosen pengasuh mata kuliah. Di sini sudah ada kelihatan bahwa dosennya memposting sebuah pertanyaan, yaitu absensi pertemuan pertama. Nah, kalau kita lihat bagaimana tampilan dari atau fitur dari aktivitas absensi pertemuan ini, bisa kita lihat seperti apa yang ada di sini. Nanti ketika kita mengklik view question atau perlihatkan pertanyaannya, maka tampilannya seperti ini. Bapak dan Ibu dosen sekalian, nanti ketika mahasiswa sudah mengklik sesuai dengan status kehadiran, maka nama mahasiswa akan ada di sepanjang ini, dan akan ketahuan berapa mahasiswa yang hadir, berapa yang sakit, berapa yang izin. Ya, dan nanti akan ketahuan juga berapa yang sudah mengklik. Ya, ini akan sinkron semua. Ya, nanti mungkin secara langsung bisa dipraktekkan bagi Bapak Ibu dosen yang ingin langsung mempraktekkan bagaimana cara pembuatan absen ini dengan melakukan simulasi pada teman-teman yang lain, di mana salah seorang yang bisa berlaku sebagai dosen dan yang lainnya sebagai mahasiswa. Ini cara yang pertama. Ya. Dan ini sangat mudah. Kekurangannya, kita harus membuat absensi setiap pertemuan. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana membuat absen dengan cara yang kedua. Ya. Saya kembali ke tampilan atau fitur awal dari kelas ini. Kita tetap masuk di kelas Word. Kemudian kita akan create seperti cara yang tadi, tetap masuk di questions. Lalu kita menulis di sini absen pertemuan mata kuliah. Jadi kita akan membuat absen, tetapi hanya sekali membuatnya untuk beberapa kali pertemuan. Bagaimana cara membuatnya? Maka sebelum kita membuat, ya seperti tadi kita menuliskan petunjuk cara mengabsen. Misalkan istilah absensi sesuai dengan status kehadiran Anda.
dalam perkuliahan. Nah, berbeda dengan pada cara yang pertama, ya. Jadi di sini kita buka centang ini, kemudian ini juga tidak di grade, ya, ungraded. Kemudian topiknya kita masuk kembali ke absensi karena topik absensi sudah ada yang tadi sudah kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita klik create. Di sini ada form. Jadi ini adalah Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Drawing, dan Google Form. Ini adalah bawaan-bawaan dari Google Classroom yang sudah terintegrasi, dan untuk absen kita bisa menggunakan Google Form. Jadi tinggal diklik Google Form, maka dia otomatis masuk ke form. Disinilah kita membuat absen. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita tulis di sini absensi mata kuliah pendidikan IPA SD. Mohon mahasiswa melakukan absensi setiap pertemuan sesuai dengan status kehadirannya. Ya. Nah, ini saya kira tidak terlalu sulit. Jadi yang pertama kita meminta identitas mahasiswa. Jadi yang pertama di sini bisa menuliskan nama. Ya. Nama. Setelah itu ini kita wajibkan. Kemudian kita bisa tambah. Setelah nama bisa NIM dari mahasiswa, dan ini otomatis biasanya kalau kita menuliskan number ini kita ganti karena NIM mahasiswa kita itu variatif, bergabung antara teks dengan angka, ya, sehingga ini harus kita rubah statusnya, jangan hanya angka, ya, atau number. Nah, kemudian ini juga kita wajibkan, ya. Setelah itu kita tambahkan lagi hal-hal yang mungkin menjadi informasi kehadiran utama, ya. Ya, jadi di sini mungkin kita sudah tulis status kehadiran setiap pertemuan, ya. Jadi di sini nanti tinggal pertemuan 1, pertemuan 2, ya. Pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7, kemudian pertemuan 8. Jadi anggaplah dosen ini masuk sesi pertama sampai mid semester pada pertemuan ke-8. Jika dosennya melanjutkan perkuliahan sampai akhir sesi pertemuan ke-16, maka form ini bisa dilanjutkan. Ya. Jadi tidak ada masalah. Setelah ini pun kita wajibkan,
Ya, tetapi di sini multiple choice. Jadi harus memilih salah satunya. Tidak boleh lebih dari satu. Ya, maka kita perlu tambah lagi satu lagi. Tambahan di sini adalah status kehadiran. Ya. Nanti di sini bisa hadir seperti pada cara pertama, sakit, izin. Ya. Kemudian tidak perlu lagi alfa karena kalau dia tidak hadir berarti tidak sakit, tidak izin, kemungkinan besar yang bersangkutan ada alfa. Dan nanti hasilnya ini ya, di sini juga kita require atau wajibkan. Ya, mungkin ini adalah informasi yang substantif dalam kehadiran mahasiswa. Sudah ada nama, ada NIM-nya, kemudian ada pertemuan keberapa, kemudian di pertemuan itu dia hadir, sakit atau izin. Ya. Nah, ini sudah selesai, dan ketika kita lihat di sini sudah dibuat, maka dosen bisa langsung upload kepada mahasiswa atau pertanyakan kepada mahasiswa, sehingga kemudian absennya bisa dilakukan atau absensi bisa dilakukan dengan cara klik ask ini. Ya. Ya. Setelah ini kita ask, berarti di sini sudah ada dua cara yang kita bisa lihat. Tinggal nanti memilih. Ya. Nanti kalau kita klik ini langsung bisa kita lihat sudah berapa mahasiswa yang absen dan berapa yang sudah ditugaskan. Kalau kita view questionnya, maka nanti kita bisa klik ini. Di sini dosen akan bisa lihat bagaimana rekapitulasi perkuliahan ya dengan cara klik ini. Nanti akan tampak berapa respon atau mahasiswa yang sudah melakukan proses absensi. Nanti akan di sini responsisnya atau mahasiswa yang sudah mengisi berapa jumlahnya akan tampak. Dan kelebihannya ini adalah ini bisa dikonversi menjadi file Excel. Ya, jadi nanti bisa dikonversi menjadi file Excel dengan mengklik Excel ini, dan lalu kita bisa lihat dan disortir. Bagaimana kita sortir berdasarkan hari atau berdasarkan pertemuan, lalu kita bisa lihat siapa yang hadir di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga kemudian kita tidak perlu mengecek kehadiran mereka pada waktu-waktu seperti selama ini setiap awal pertemuan lalu kita absensi dan itu menyita waktu. Nah, tentu saja di akhir tutorial ini saya menyatakan bahwa perkuliahan daring ini memerlukan kejujuran mahasiswa yang tingkat tinggi. Ya. Siapa yang hadir, siapa yang sakit, siapa yang izin, dan siapa yang alpa. Tentu ini adalah bagian dari etika perkuliahan. Mahasiswa harus benar-benar jujur di dalam perkuliahan, terutama pada saat absen. Ya, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan klik setting ini. Di sini kita klik limit to one respon. Artinya satu email atau satu akun itu hanya bisa sekali merespon. Lalu kita save. Ya, save. Itu artinya mahasiswa yang sudah melakukan respon tidak bisa merespon lagi dengan akun yang sama. Ya, paling tidak mengurangi kecurangan mahasiswa. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.